atau berbagi knowledge tentang bagaimana membuat goal setting untuk Anda semua yang hadir di Ciputra Entrepreneurs Club. Dan memang hari ini kita khususkan buat Anda yang terpilih atau sebagai member Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama, dan satu, rendahkan hati dan kosongkan pikiran sejenak untuk kita sama-sama belajar. Mungkin ada yang sudah pernah tahu atau mungkin ada yang belum. Kita sama-sama menghargai. Mungkin ada pertanyaan, nanti silakan melalui chat yang sudah kami sediakan. Oke, Bapak Ibu. Kita akan mulai kelas ini, dan ini dia, kita mulai. Nah, Bapak Ibu, tujuan training ini tentunya kami atau saya dan Ciputra Entrepreneurs Club memiliki harapan besar ketika Anda sudah melakukan training ini. Diharapkan Anda bisa memahami cara menyusun goal setting yang tepat, memahami cara menyusun goal setting dengan smart, gitu ya. Yang ketiga, memberikan goal yang konkret dalam mengembangkan bisnis dan CEC ini. Yang keempat adalah mampu mengaplikasikan secara action goal yang dibuat tadi ke dalam bisnis CEC. Oke, jadi ada 4 harapan yang kita berikan atau kita tumpukan kepada Anda untuk bisa setelah ikut training ini Anda bisa mampu melakukan keempat hal ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melangkah jauh, alangkah baiknya adalah kita melihat diri kita apa. Kita melihat kita ini mau menjadi member seperti apa. Apakah member yang vakum atau member yang ya kalau pas anginnya baik jadi baik, kalau anginnya lesu jadi lesu, atau memang semangat terus. Baik jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Nah, silakan direnungkan sedikit Bapak Ibu, 1-2 detik Anda kepingin seperti apa. Kalau saya mau jadi member yang seperti apa yang Anda mau? Jangan, karena begini Bapak Ibu, karena ada 3 tipe dari member Ciputra Entrepreneurs Club. Yang pertama, tipe pertama ini adalah join, sudah join begitu ya. Kemudian duduk diam, kemudian berharap dapat income. Dan itu terbukti, ada yang dapat. Betul ya? Setuju ya? Yang kedua adalah Bapak Ibu join, kemudian lakukan proses referral, mengajak teman begitu ya. Kemudian kalau ada yang mau, terus. Kalau nggak ada yang mau, berhenti. Ada juga, ada. Yang ketiga Anda sudah join, lakukan prosesnya, jalankan bisnisnya, jatuh, bangkit lagi, sampai dengan hari ini Anda survive, Anda sukses. Tipe manakah Anda, Bapak Ibu? Gitu ya. Jangan-jangan Anda pernah mengalami tipe 1, yuk sekarang bangkit. Atau jangan-jangan Anda di tipe kedua, saatnya bangkit lagi Bapak Ibu. Dan Anda yang tipe 3, jangan mau kalah. Anda terus berpacu, terus semangat. Jangan sampai Anda sudah di tipe ketiga, Anda turun ke tipe kedua, atau bahkan turun ke tipe pertama. Nah, hari ini, malam ini kita akan belajar sama-sama bagaimana menjaga ritme itu dengan membuat sebuah goal setting yang jelas. Oke. Nah, ini Bu, Pak, kenapa harus ada goal? Goal itu adalah sebuah tujuan yang kita tetapkan. Dengan adanya goal, kita semakin tahu arah kemana harus melangkah. Sehingga energi kreativitas, ide, sumber daya, dan waktu itu kita gunakan dengan baik jika memang diawali dengan sebuah goal yang jelas. Jadi memang harus kita buat goal itu. Seperti apa goalnya? Sabar dulu, nanti kita akan belajar sama-sama. Berikutnya adalah Tony Robbins mengatakan
menetapkan tujuan atau goal adalah sebuah langkah pertama dalam mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Artinya apa Bapak Ibu? Begini, kalau awal-awal Anda join, Anda tidak bisa merasakan income yang dari CEC, bagaimana Anda harus tahu? Bagaimana Anda harus merasakan income CEC? Berarti kan dari tidak terlihat, sehingga Anda sekarang melihat dan merasakan bahkan. Nah, tetapi kalau Anda tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka Anda join, duduk, dan diam. Seperti tipe yang pertama tadi. Berharap dapat income. Nah, itulah istimewanya CEC, Anda diam pun dapat income. Begitu ya. Tapi ya segitu-gitu aja. Oke. Untuk itu Anda tahu gitu ya. Nah, Anda tahu ini bintang sepak bola Bapak Ibu? Ronaldo. Saat ini, sampai dengan hari ini, Ronaldo dipercaya untuk melakukan eksekusi tendangan bebas. Dia nggak peduli ada beberapa pemain menghadang gawang yang dia mau tembus. Tapi fokusnya bukan orang yang menghalangi. Tapi lihat, fokusnya dia ke gawang Bapak Ibu. Dan Anda tahu tingkat persentase golnya berapa? Hampir di angka 90% dia pasti masuk gol. Namun apa jadinya? Seorang Ronaldo ketika mau melakukan tendangan bebas, matanya ditutup Bapak Ibu. Kemudian mata ditutup, terus disuruh puter. Ya kan? Waktu zaman kita kecil kan gitu ya. Main, diputer, terus suruh jalan. Nah, ini berbeda. Matanya ditutup, kemudian disuruh puter 1-2 kali. Kemudian disuruh nendang. Apa yang terjadi? Ronaldo pun gak akan pernah bisa membuat gol Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat targetnya dengan jelas. Gawangnya mana? Bolanya mana? Dia nggak tahu. Nah, begitu baliknya juga kita Bapak Ibu. Teman-teman semua. Bagaimana kita bisa meraih posisi yang kita inginkan kalau kita tidak membuat targetnya, kita nggak bikin goalnya gimana. Anda mau ngapain dalam sebulan, dalam 2 bulan, kalau Anda tidak mempunyai goal setting Bapak Ibu. Oke. Nah, jangan sampai begini. Ya udah Pak, saya akan bikin goal setting, saya ingin mobil pintu 2. Tapi nggak detail. Gitu ya. Yang terjadi adalah Anda dapat gambar yang sebelah kiri atas. Padahal Anda pengennya yang bawah, kanan bawah. Tapi lupa menyebutkan merek, lupa menyebutkan harga. Sehingga goal Anda ngambang. Goal Anda tidak tercapai. Akhirnya apa yang tercapai? Yang tercapai adalah gambar yang kiri atas. Sebuah mobil pintu 2 dengan konsep pickup. Apakah itu yang benar yang Anda inginkan atau Anda harus mendetil goal Anda? Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat goal itu makin jelas dan transparan, Bapak Ibu? Ini ada satu metode yang kita sebutnya adalah SMART. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sebagian ada yang sudah mengetahui, bahkan sudah hafal metode bikin goal setting dengan SMART begini. SMART adalah kepanjangan spesifik, measurable, achievable, realistis, dan timeline. Nah, sekarang kita bedah. Yang dimaksud spesifik seperti apa? Dimaksud spesifik adalah harus detail. Mulai dari harga, lokasi kalau Anda ingin rumah atau ingin ruko, tempat kalau Anda ingin memiliki sebuah rumah besar, gitu ya. Kemudian warnanya apa? Mungkin beli mobil, warnanya apa? Plus mereknya apa? Nah, ini harus detail Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga tujuan Anda jelas. Yang kedua adalah measurable. Harus terukur. Jelas. Artinya apa? Artinya dengan kemampuan Bapak Ibu bisa nggak mencapai itu. Nah, yang ketiga adalah achievable. Dapat dicapai. Jangan sampai Anda bikin goal yang tidak Anda capai. Gitu ya. Yang keempat adalah realistis. Yang masuk akal, Bapak Ibu. Masuk akal yang seperti apa?
masuk akal ini adalah dikonversikan dengan apa yang Anda lakukan. Contoh nih misalkan, saya sampai akhir tahun 2020 ini saya pengen Mercy misalkan. Realistis nggak? Realistis. Anda kerjanya kenceng. Anda harus berani bayar harga. Tapi kalau Anda hanya santai-santai, nggak masuk akal. Gitu kan? Kemudian timeline. Kapan mau dicapai goal ini? Oke. Jadi S-nya adalah smart, specific, measurable, achievable, realistis, dan timeline. Nah, malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk membuat goal saya apa. Silakan ambil kertas Bapak Ibu. Atau Anda punya note di mobile Anda, silakan. Itu goal saya apa. Nah, kalau tidak salah, saya membaca beberapa form di daftaran gitu ya. Ada yang kepingin silver, ada yang pengen bronze, ada yang pengen startup, ada yang pengen ke platinum. Nah, detailkan di sini Bapak Ibu. Bronze seperti apa yang Anda mau? Artinya begini, bronze yang gemuk atau bronze yang kurus? Yang penting bronze. Selesai. Atau yang seperti apa? Nah, measurable. Dapat diukur nggak dengan kemampuan Anda, dengan tim Anda, seperti apa? Apa yang mesti saya lakukan? Achievable. Kalau saya ngasih waktu sekian, achievable nggak? Saya bisa capai nggak? Kemudian realistis. Realistis maksudnya apa? Maksudnya dengan Anda ngasih waktu tersebut, itu realistis nggak Anda kejar? Jangan sampai, Pak sekarang saya pengen nih, hari ini saya pengen silver. Kapan? Besok. Nah, realistis nggak kalau besok? Bisa jadi, bisa. Tapi Anda harus extra effort untuk melakukan itu, gitu kan? Timeline. Timeline-nya kapan? Anda harus tentukan itu. Yuk, saya kasih waktu dulu. 1 menit, boleh. 1 menit. Yuk, silakan Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti saya akan dibantu oleh Mas Willy untuk bacain pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi apa yang ingin Anda tanyakan, silakan. Nanti akan saya dibantu oleh Mas Willy, ya. Oke, sudah ambil kertasnya Bapak Ibu? Silakan ambil alat tulisnya. Oke, ada yang dari Semarang, Ibu Lala, selamat datang Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah dibuat goal smartnya? Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah buat, yang perlu diperhatikan itu adalah begini Bapak Ibu. Membuat goal saja tidak cukup, itu langkah pertama. Langkah kedua, mesti dijabarkan menjadi rencana kerja. Yang ketiga, rencana kerja saja nggak cukup. Dan yang keempat, mesti dilakukannya apa Bapak Ibu? Kalau sudah bikin goal tadi, goal smart tadi, gitu ya. Berarti mesti dibuat rencana kerja. Rencana kerja seperti apa? Contoh, Anda mau menuju ke bronze, Anda mau menuju ke silver, Anda mau menuju ke gold. Nah, rencana kerjanya seperti apa? Day by day-nya seperti apa? Senin ngapain, Selasa ngapain, Rebo ngapain, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Anda tahu bahwa ini adalah planning, ini adalah agenda kerja saya. Nah, tapi kalau sudah terbentuk agenda kerja, nggak cukup kalau nggak dilakukan. Kapan Anda mau melakukan itu? Jangan sampai sudah bikin, tapi karena kesibukan Anda, akhirnya itu nggak dijalankan. Nanti akhirnya timbul lagi Anda adalah tipe orang kedua. Join, lakukan referral, kemudian nggak ada yang ikut, Anda berhenti. Nah, seperti itu. Dan Bapak Ibu,
Kalau boleh dikatakan begini, pada saat Anda join pertama, boleh dibilang semangatnya membara itu bisa persentasenya bisa 75 ke atas. Hampir mendekati 90 semangat gitu ya. Tapi kenapa day by day-nya, week per week itu ada semakin turun semangatnya. Nah, ini mesti digali. Apa yang membuat Anda turun semangatnya? Jangan sampai Anda sudah bikin goal, nggak ada planning rencana kerja, akhirnya Anda mutung. Nah, sehingga yang harus dilakukan kita kombinasi sekarang dengan yang namanya, kalau kita sudah bikin goal SMART gitu ya, sekarang kita padukan dengan yang namanya goal by NLP Bapak Ibu. NLP nyebutnya tidak SMART tapi well formed outcome. Adalah goal yang benar-benar Anda inginkan. Goal yang benar-benar yang Anda mau. Karena bisa jadi goal yang SMART tadi bukan yang Anda mau. Bisa jadi yang Anda inginkan berbeda dengan goal yang di awal. Nah, sehingga pertanyaannya adalah kalau itu tidak tercapai, apa terjadi sama Anda? Gitu ya. Oh Pak, saya nggak tercapai ya sudahlah, ini bukan rezeki saya. Ya berarti Anda nggak perlu bikin goal setting. Kalau ini nggak tercapai dan Anda berarti ada harga yang harus Anda bayar. Contoh begini, kalau saya pengen rumah, renovasi rumah, atau saya pengen beli rumah, saya pengen beli mobil. Kalau saya nggak bisa mencapai itu, yang terjadi dengan saya apa? Saya nggak tega ngelihat anak-anak sedih. Saya nggak tega ngelihat istri saya atau suami saya sedih. Nah, itu berarti goal yang memang Anda inginkan. Tapi kalau tidak terjadi apapun dan tidak ada perubahan dalam diri Anda, maka goal itu ya hanya sebatas goal. Nah, di dalam NLP mengajarkan bahwa apa yang kita mau akan ada resource, akan ada sumber daya yang mengarah pada apa yang kita mau. Makanya kita nyebutnya, NLP menyebutnya adalah motivasi akan mengarah kepada energi satu arah. Nah, ketika WFO ini dijabarkan begini Bapak Ibu. Kalau tadi hanya sebatas kita set planning, tindakannya seperti apa? Tindakannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah bikin goal setting di atas tadi dengan SMART, gitu ya, maka yang kita butuhkan apa? Langkah pertama adalah ketika kita konversikan dengan pola pikir orang NLP adalah bagaimana environment-nya. Bagaimana lingkungan saya mendukung. Nah, lingkungan ini tidak pada saat Anda tatap muka, tidak. Environment pada saat Anda di grup WA, di grup Telegram misalkan, sehingga Anda bisa tahu, Anda bisa merasakan environment-nya, semangatnya dari teman-teman itu. Tapi kalau Anda tidak, Anda hanya sebatas silent rider, Anda hanya pembaca saja di dalam grup itu, maka Anda akan merasakan environment yang berbeda. Mereka semangat, Anda sendiri yang down. Nah, sehingga saran saya adalah Anda harus membutuhkan environment yang positif. Logikanya simpel. Ada teman closing, ada teman yang bisa ajak refer, Anda kasih apresiasi. Begitu terus, maka environment akan terbentuk. Oke? Begitu environment terbentuk, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah behavior, kebiasaan. Kebiasaan apa yang harus dirubah? Kalau kemarin hanya duduk diam, nunggu informasi, sekarang proaktif. Gitu ya. Kalau sudah proaktif, apa yang mesti saya lakukan? Oke, ketemu sama tim, ngobrol. Bagaimana cara ketemu orang? Bagaimana cara kamu kok bisa dapat referral 1, kamu bisa dapat referral 2, bagaimana caranya? Apa yang mesti kita rubah dalam diri kita? Kalau sekarang atau sebelumnya 1 hari ketemu 1 orang, berarti apa yang mesti saya rubah? Oke, saya harus ketemu 2 orang dalam 1 hari. 1 orang baru, 1 follow up. Oke, kalau sudah habitnya sudah terbentuk 1 hari 2 orang, tambah 1 lagi.
1 orang baru, 2 follow up. Nah, terus begitu. Sehingga Anda membentuk habit yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau terbentuk habitnya, kemudian Anda terbentur apa dengan goals yang tadi saya bikin. Oh, saya butuh yang namanya kapasitas, capability, skill, kemampuan. Apa yang harus saya punya? Nah, kalau sudah begini, Anda boleh sharing kepada tim, kepada satu grup. Bapak Ibu, bagaimana kalau saya ketemu calon member yang masih sekolah? Apa yang mesti saya lakukan? Nah, itu namanya cari sumber daya, cari resource. Oh, yang harus dilakukan tuh begini, begini, begini. Oke, kalau saya ketemu seorang PNS, apa yang mesti saya lakukan? Oh, cara ngomongnya begini, 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 begini. Oke, kalau saya ketemu pejabat daerah, apa yang mesti saya lakukan? Sehingga dengan Anda bertanya, maka otomatis skill Anda akan naik, Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda diam, hanya sebatas membaca saja di dalam grup, kemudian dalam komunitas offline misalkan, Anda cuma hahaha, Anda nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Langkah 1 sudah dilakukan, environment bagus. Langkah kedua, behavior yang bagus. Langkah ketiga, sudah naik skillnya. Nah, yang keempat adalah belief, Bapak Ibu. Belief seperti apa? Anda yakin dalam bisnis ini bisa sukses? Karena ketika Anda tiba, Bapak Ibu, maka dengan sendirinya aktivitas Anda nggak jadi jalan. Jadi aras-arasan kalau orang Jawa bilang. Jadi malas-malasan. Nah, belief ini penting, Bapak Ibu. Logikanya saya gini. Saya mau mengajarkan Bapak Ibu bagaimana meningkatkan belief, gitu ya. Yang pertama analoginya begini. Kalau Bapak Ibu sudah percaya seseorang, artinya Anda sudah belief sama dia, Anda butuh apa sih untuk meyakinkan Anda belief? Yang pertama, Anda melihatnya langsung. Oh, orangnya baik. Oh, orangnya santun. Oh, orangnya sopan. Yang kedua, Anda mendengar cerita tentang dia positif. Oh, ternyata memang dia orang baik. Dia orang santun memang. Kata teman-temannya dia memang orang baik. 2. Yang ketiga, ketika Anda dekat sama dia, Anda merasa nyaman. Sehingga ketiga faktor ini, Anda melihat, Anda mendengar, dan Anda merasakan, Anda jadikan satu, itu jadi belief. Sehingga ketika ada orang menggoyahkan belief Anda nggak bisa. Siapa bilang dia jelek? Siapa bilang dia nggak baik? Anda bela-belain mati-matian. Nah, korelasinya apa dengan bisnis CEC? Kalau Anda awal-awal join, Anda punya belief kalau di skala itu bisa skalanya ke 8, bisa skalanya ke 9, tiba-tiba seminggu, 2 minggu, 3 minggu, skala itu turun. Berarti yang harus Anda lakukan adalah 1, Anda lihat environment-nya kembali. Anda lihat Anda butuh apa untuk menaikkan belief Anda. Contoh misalkan, Pak saya pengen lihat income dari teman-teman saya. Kalau diizinkan Anda lihat, silakan. Kalau untuk menaikkan belief Anda. Oke. Kemudian Anda pengen merasakan bagaimana kok mereka bisa ya dapat referral. Anda dengar, Anda nanya langsung ke Bapak si A, Bapak si B yang memang sudah jago untuk membuat mengajak referral. Anda tanya, Pak, gimana caranya, Pak? Oh, begini, begini, begini. Nah, Anda mendengar langsung. Kemudian Anda merasakan, oh ya, dari Jakarta, dari Palembang, dari Medan, kok bisa semua ya? Berarti saya harus bisa. Nah, untuk menaikkan belief ini begitu, Bapak Ibu. Karena motivasi itu jangka pendek. Kalau Anda bikin goal jangka panjang, contoh nih, saat ini Anda mau bikin goal, saya mau ke posisi tertinggi. Apakah bisa? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara Anda pecahkan step by step-nya dulu. Nah, kenapa? Kalau Anda tidak pecahkan step by step-nya, karena motivasi jangkanya jangka pendek. Sedangkan Anda bikin goal jangka panjang. Ketika hanya demotivasi, maka ini akan terasa lama.
Yang harus dilakukan adalah pecah dulu step by step-nya. Oke, bulan ini saya harus startup misalkan. Apa yang mesti saya lakukan untuk menuju startup? Startup terlampaui, bulan depan saya harus ke bronze. Gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Begini, begini, begini. Naik lagi satu tingkat, silver. Jadi step by step. Contoh logikanya simpel Bapak Ibu. Kalau hari ini di depan Ibu Bapak Ibu ada Pizza Hut yang besar gitu ya, pizza gitu ya. Kemudian Anda disuruh makan, langsung habis dalam 2 menit. Apa yang terjadi? Gak akan pernah bisa masuk Bapak Ibu. Anda harus potong kecil-kecil, Anda harus potong slash-nya itu supaya bisa masuk dan kita bisa makan. Sama, goal itu memang harus besar. Tetapi step by step-nya untuk menuju goal besar itu harus ada. Nah, kalau Anda mau menuju crown, bagaimana hari ini saya menuju satu step lebih tinggi? Apa itu? Ke startup. Dari startup sudah lewat, kita bisa menjaga itu, bagaimana caranya kita untuk naik satu level lagi. Nikmati prosesnya. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil Bapak Ibu. Kalau, mohon maaf nih, kalau prosesnya tidur, maka hasilnya tengkurap. Tapi kalau prosesnya benar, maka hasil akan pasti benar. Seperti itu. Jadi, belief ini yang harus kita jaga. Kalau Anda sudah tidak belief, maka apapun yang menggerakkan Anda, apapun yang mendorong Anda untuk bergerak, Anda patahkan sendiri. Contoh, ngajak referral. Dan Anda sudah tidak belief lagi bahwa saya tidak punya saya nggak punya kemampuan untuk mereferalkan orang. Berarti ketika ada EOS, ketika ada Zoom atau webinar EOS, Anda akan menghalangi diri Anda sendiri. Sudahlah Pak, sudahlah Bu, saya bukan jodohnya di sini. Ini bukan jalan saya. Nah, hati-hati dengan pola pikir yang mindset yang fixed mindset. Fixed mindset itu selalu mengatakan begitu. Orang sukses, orang berhasil itu karena dasarnya dia sukses. Dasarnya dia berhasil. Itu cara orang berpikir fix. Tetapi kalau kita punya pikiran yang grow mindset gitu ya. Berarti kalau dia bisa dan dia berhasil, berarti saya juga bisa dong seperti dia. Nah, bagaimana caranya kita bisa memodeling orang tersebut? Sabar. Nanti akan ada kelasnya bagaimana road to highest position. Sabar ya Bapak Ibu. Nanti akan ada kelasnya itu. Nah, hari ini kita fokus ke goal setting. Jadi kita bisa, kalau orang itu bisa, kita bisa. Yang penting belief-nya dijaga. Environment-nya dijaga. Behavior-nya dijaga. Capability-nya tambah. Oke. Dan di slide saya terakhir, ini adalah 3 langkah Bapak Ibu untuk menuju goal yang Anda inginkan. Yang pertama, suka-suka, mau tidak mau Anda harus disiplin. Disiplin dalam hal apa? Apapun terkait CEC. Anda harus ketemu orang, disiplin. Anda harus sharing informasi ini, disiplin. Anda harus ikut kelas training, disiplin. Gitu loh. Nah, yang kedua adalah komitmen. Komitmen, kalau Anda mau sudah punya komitmen dalam hati satu hari ketemu 2 orang, apapun keadaannya, apapun badai, hujan, gerimis, panas, mau suka, tidak suka, Anda harus 2. Karena itu komitmen. Pak, bagaimana kalau ditunda besok satunya? Tidak bisa, harus 2, Anda komitmen. Kalau belum 2, Anda nggak usah pulang. Nah, itu komitmen. Contohnya, Pak, rumahnya jauh. Komitmen 2 orang, itu. Tindakan. Sudah komitmen, duit, laku. Kalau Anda nggak melakukan, sama aja. Pak, susah, lakukan. Kalau Anda terbentur, maka Anda boleh nanya. Nanya ke siapa? Nanya orang-orang yang sudah expert, sudah bagus, sudah berjalan, sudah banyak referralnya. Anda tanya, nggak apa-apa.
Ya, yang penting nanyanya jangan Anda di Surabaya, Anda nanya yang di pelosok timur, kejauhan gitu ya. Itu. Nah, Anda nanya ke siapa? Minimal ke tim Anda, ke grup Anda. Yang penting nanya gitu ya. Nah, dari saya tiga materi ini penutup. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu. Bagaimana mengatasi rasa inferior? Inferior seperti apa, Bu? Detailnya, Bu. Inferior ini yang dimaksud ketakutan dalam diri sendiri atau ketakutan ketemu nasabah atau ketakutan seperti apa? Ya, silakan boleh dijelaskan dulu, Pak, biar kita sama-sama persepsinya. Bagaimana menjaga mood yang kadang naik turun setelah ketemu penolakan? Yes. Nah, ketika Anda menemukan penolakan, ini sebenarnya ada di kelas option yang kemarin ya, Pak, tapi nggak apa-apa, saya akan jawab. Ketika kita menemukan penolakan, jangan berharap bahwa itu adalah sebuah kegagalan, Bapak Ibu. Mungkin kita belajar dari situasi dan kondisi saat ini, mungkin ya. Jadi ketika penolakan, mungkin waktunya nggak tepat Anda datang. Mungkin pada saat Anda datang, dia memang punya kebutuhan dari sisi finansial. Mungkin dia lagi ada masalah. Jadi seperti itu. Dan kalau Anda ingin tetap semangat, selalu ketika Anda setelah selesai dengan prospek tersebut, katakan dalam hati, hari ini Anda menolak saya, besok belum tentu. Besok lusa belum tentu juga. Maka saya ada kesempatan untuk ketemu Anda lagi. Oke, semoga menjawab. Ketakutan dalam diri sendiri atau ketemu nasabah. Tidak menjelaskan bahwa untuk membangun behavior, salah satunya dengan cara kita ketika di grup ada yang closing, kita ikut merusakan. Yes, Pak. Nah, sebenarnya begini, ketakutan dalam diri sendiri, apa yang sebenarnya yang ditakutkan? Hati-hati Bapak Ibu, ketakutan yang Anda pelihara, gitu ya, yang Anda tanamkan dalam pikiran Anda, itu hanya ada dalam pikiran Anda. Karena logikanya begini, simpelnya begini. Apa yang Anda pikirkan, itu akan membuat apa yang Anda katakan. Apa yang Anda katakan akan membuat apa yang Anda lakukan. Sehingga ketika Anda memiliki ketakutan diri sendiri dalam hal mungkin penolakan, mungkin nanti ditolak, mungkin nanti diolok-olok, dibully. Nah, itu kan hanya dalam pikiran Anda, belum ketemu dengan calon member, gitu ya. Jadi kita harus positive thinking dulu. Jangan terburu-buru memberikan judgment pada diri kita sendiri. Nah, balik lagi ke belief Kevin. Kalau Pak Kevin belief bahwa saya bisa, saya yakin bisa, pasti ada jalan Pak Kevin. Nah, untuk membangun behavior tentunya tidak hanya di dalam grup WA mengucapkan apresiasi dan lain tidak, tetapi melihat lebih ke tindakan yang otentik, tindakan yang real. Bagaimana dia bisa closing, kok saya belum bisa. Bagaimana dia dapetin referral, kok saya belum bisa. Nah, lebih ke sana, meningkatkan behavior. Kalau dulunya saya cuma satu, ditingkatkan lagi menjadi dua. Nah, itu meningkatkan behavior, membangun behavior, kebiasaan. Semoga menjawab atas konsep mobil dua pintunya. Terima kasih, Pak. Bu. Bagaimana supaya tahapan proses ini bisa masuk dalam awal bawah sadar menggunakan konsep NLP? Karena kalau tidak, ingat hari ini besoknya lupa. Yes. Nah, Pak, bagaimana memasukkan alam bawah sadar begini? Simple. Ketika behavior ini dilakukan berulang-ulang, maka akan otomatis akan masuk ke dalam bawah sadar Anda. Contohnya simple. Pada saat Anda belajar setir mobil, pada saat Anda belajar belajar setir mobil gitu ya. Awal-awal Anda mau pegang handphone takut. Nggak tahu bagaimana cara masukkan gigi pertama, gigi kedua.
bagaimana menginjak rem gitu ya. Tapi begitu Anda belajar terus berulang-ulang, akhirnya Anda punya kebiasaan ketika nyetir mobil bisa ambil handphone, bisa ambil minum, bisa ambil ganti CD begitu di dalam tape mobil Anda, audio mobil Anda, gitu kan. Nah, itu harus diulang-ulang, Pak. Kemudian Pak, ini ada gimana sih Pak jika memiliki lingkungan teman yang belum melek finansial, jadi agar lebih mudah diajak. Oke, begini, ketika kita punya teman atau lingkungan kita belum melek tentang finansial, is okay, no problem. Artinya apa? Kita belajar meyakinkan dia dengan bukti-bukti yang ada. Artinya apa? Bukti-bukti ada yang seperti apa? Contoh, kalau dia masih muda, kita kasih berita yang bahwa kaum milenial sekarang melek dengan finansial. Sudah masih muda, sudah memiliki beberapa aset misalkan. Kemudian bagaimana cara mengatur finansial untuk milenial. Nah, dari situ karena gini, karena biasanya orang tidak akan pernah percaya ketika kita berbicara yang mungkin orang itu menganggap kita tidak expert dalam bidang itu, dalam bidang finansial. Berarti yang harus kita lakukan adalah cari buktinya dulu. Baik dari berita online ataupun berita dari surat kabar. Nah, apa sih pentingnya kita melek finansial? Apa sih pentingnya kita tahu, mengerti dalam mengatur finansial? Nah, dari situ perlahan-lahan kita baru bisa masuk ke dalam bisnis CEC. Jangan sampai Anda memaksakan, Bapak Ibu. Nah, ini untuk semuanya. Ketika Anda menemui calon member, kemudian dia lagi ada trouble, ada masalah tentang masa lalunya, saran saya yang bisa dilakukan adalah stop sharing dulu, empati dulu. Apa yang menjadi masalah dia. Contoh, saya enggak percaya asuransi. Oke, kita stop dulu ceritanya. Oke, ada permasalahan apa dengan asuransi misalkan? Oh, saya punya masalah lalu yang buruk. Oke, kita empati dulu. Apakah hari itu kita harus sharing? No, tahan dulu, tunda dulu. Yang penting kita empati dulu kepada si calon member kita ini. Nah, jadi jangan buru-buru. Pak, apakah ada referensi untuk download tools atau model seperti Dreambook untuk goal setting? Nah, untuk goal setting ini toolsnya hanya sebatas yang tadi yang saya kasih, Pak. Artinya begini, goal setting ini tergantung kebutuhan dari teman-teman semua. Tentunya satu dengan yang lain akan berbeda. Contoh, saya tahun ini misalkan ya, saya let's say katakan sampai dengan Desember saya kepingin jadi startup. Nah, berarti apa yang saja yang saya butuhkan untuk menuju ke startup? Oke, dari referensi bank nama sudah ada, dari cara skill saya gimana, bagaimana saya mengikuti kelas-kelas training, bagaimana saya mengaplikasikan itu. Sehingga apa? Sehingga kita tahu planning apa yang akan kita lakukan di dalam menuju ke startup sampai dengan Desember, misalkan begitu. Jadi jawabannya tidak ada, Pak. Untuk download tools itu tidak ada. Kita bikin sendiri. Kita mau apa? Dia mau solusi apa yang terbaik untuk dia, gitu ya. Coba lihat dari sudut pandang apa yang dia mau. Karena begini, Bapak Ibu. Kalau hari ini saya bilang, Bapak Ibu, ayo join CEC. Bapak Ibu akan mendapatkan A, B, C, D, E. Ada 5 potensi income yang Anda dapatin. Nah, logikanya ketika calon member Anda itu tidak bisa melihat apa yang ada dalam pikiran Anda, maka dia akan satu, rejection, kedua, join tapi sungkan. Jadi ketika ada yang member yang mau give up, Anda duduk berdua.
karena Anda sebagai yang memberikan pensi ya, Anda duduk berdua, tanyain, apa yang bisa saya support buat Anda? Let's say katakan gini, saya nggak punya waktu, saya nggak punya ini. Oke, menurutmu kalau kamu nggak punya waktu, apa yang bisa kamu rubah? Nah, logikanya simple. Begini Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan, ada proses, ada hasil. Kalau kita tidak mau berproses, maka hasilnya apa? Ya, zero, nol. Seperti itu. Oke ya. Jadi, nggak mungkin kita hanya duduk, diam, terus kemudian ada sebuah reward yang sangat luar biasa datang ke kita, nggak bisa. Bagaimana caranya, apapun bentuknya, ketika kita melakukan proses itu, kita ada harga yang harus dibayar. Nah, harga apa yang dimaksud? Harga aktivitas, Bapak Ibu. Komitmen. Kemudian disiplin. Itu adalah harga yang harus Anda beli. Yang harus Anda bayar untuk menikmati sebuah kemenangan. Anda ingat yang namanya pemenang Indonesian Idol namanya Regina? Dia 7 kali Indonesian Idol ikut loh Bapak Ibu. Sampai akhirnya ke-7 dia menang. Artinya apa? Ada proses yang dia ikutin. Gitu loh. Nah, bagaimana ceritanya kalau Anda duduk, Anda bisa jadi startup, Anda bisa duduk, Anda bisa jadi crown? Nggak mungkin. So, sekarang yang lalu sudah biar berlalu, hari ini ke depan Anda harus rubah. Apa yang mesti saya rubah? Anda pengen apa, itu kejar Bapak Ibu. Nah, sekarang saya nanya gini. Kalau Anda di list pendaftaran, Anda kepingin pengen naik di level startup, kemudian Anda naik kemudian di level brown, kemudian di silver, pertanyaan simpel. Kalau sudah mencapai itu, Anda mau apa? Apa yang akan berubah dalam diri Anda? Itu penting Bapak Ibu. Bukan hanya goalnya, tapi setelah goal itu tercapai, Anda mau ngapain? Simple, begini saya kasih contoh. Pak, kalau saya mencapai di level startup, di level bronze, di level silver, apa yang terjadi dengan diri saya? Satu, saya akan senang, saya akan melihat keluarga saya bahagia, akan melihat keluarga saya akan mensupport saya habis-habisan. Yang ketiga, saya akan bantu semua orang-orang untuk menjadi adil. Impact itu yang harus Anda ketahui. Kalau hanya mencapai, iya mencapai, tapi impact-nya apa? Sehingga apa? Sehingga ketika Anda demotivasi, Anda tahu bahwa, oh saya harus ke sana loh, penting buat saya. Untuk apa? Untuk membantu mereka yang belum jadi entrepreneur. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, duduk bareng, tanyakan. Kalau kita bilang nggak ada waktu, ya memang nggak ada waktu. Kita semua nggak punya waktu Bapak Ibu. Tapi pantaskah kita di posisi crown itu yang harus dikejar? Pantaskah silver itu yang harus dikejar? Kalau itu pantas buat Anda dan itu penting buat Anda, waktu akan ada Bapak Ibu. Tapi kalau Anda melihat itu tidak penting buat Anda, maka 1000 alasan pun apapun itu benar. 1000 alasan apapun itu benar. Contoh, Pak, saya nggak bisa aktivitas ini karena saya harus jemput putra-putri sekolah. Benar, memang jadwalnya jemput. Pak, saya nggak bisa keluar karena harus jaga anak-anak di rumah. Betul. Pak, teman-teman saya kayaknya nggak tertarik dengan CEC. Betul. Jadi 1000 apapun alasan itu, betul menurut Bapak Ibu sendiri. Tapi pertanyaannya adalah satu, kenapa ada orang bisa sampai ke silver, bisa sampai ke gold, bisa sampai ke platinum? Anda kenapa nggak bisa? Sama makan nasinya, sama hidup di Indonesia, sama-sama di masa pandemi. Tapi kenapa ada orang begitu giat? Berarti kalau ada satu orang yang bisa sukses di bisnis ini,
Berarti semuanya wajib sukses. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya. Ini slide saya. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Sebentar, saya tak. Ya, Bapak Ibu semua. Ketika Anda memiliki member yang sudah mau give up, coba dekati lagi. Kenapa dia harus give up? Apa yang membuat dia kendala? Apa yang membuat dia begini? Coba tanyakan ke dia, coba tanyakan kepada semua member Anda yang pengen give up. Untuk level belief-nya saat ini di level berapa? Karena kita sebagai manusia ini tidak bisa melihat atau tidak bisa dan menolak untuk melakukan perubahan yang signifikan. Artinya apa? Contoh begini. Kalau Bapak Ibu sekarang belief-nya di angka 3, misalkan ya, terus kemudian saya paksa Bapak Ibu menaikkan belief ke level 9, ini terlalu jauh, Bu, Pak. Maka yang harus dilakukan adalah, Pak, bagaimana, Bu, bagaimana dari level 3, Ibu bisa naik ke 4? Yuk, apa yang mesti dilakukan? Nah, perubahan-perubahan kecil itu biasanya kita tidak notice, Bapak Ibu. Ya kan? Makanya yang sering kita lakukan adalah yuk step by step. Yes, sharing-sharing, ketemu, berbagi energi positif. Good, itu menciptakan sebuah environment yang bagus, environment yang luar biasa. Jadi ketika Bapak Ibu lagi demotivasi, saran saya kumpul kepada grup, kumpul kepada orang-orang yang sukses. Sehingga apa? Sehingga Anda akan tertularkan energi yang positif. Wah, kalau dia bisa, aku pasti bisa. Wah, dia closing, aku pasti closing. Gitu loh. Tapi kalau ibu sendiri, bapak ibu sendiri, aduh kok susah ya. Mau ketemu anak-anak, mau teman-teman, aduh kok minder ya. Mereka udah closing, saya kok minder ya. Nah, ketika hal itu Anda lakukan, maka sendirinya memori-memori dalam pikiran Anda sudah membendung tinggi bahwa saya nggak bisa di bisnis ini. Saya nggak mampu, gitu loh. Dan tips dari saya, Bapak Ibu, tidak ada orang yang gagal. Semuanya orang berhasil. Termasuk orang yang berhasil menggagalkan mimpinya dia. Kok bisa, Pak? Bisa. Dia sudah tahu gagal dan dia mau mempertahankan itu. Berarti kan dia berhasil mempertahankan kegagalannya. Dia tidak mau berubah. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana caranya kita ini selalu membuka mindset. Oke. WFO Pak, bukan WFB. Oke, goal yang smart itu begini, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Goal yang smart ini kadangkala kita terbentur sama yang namanya realistis. Gitu ya. Goal smart itu kan adanya spesifik, measurable, achievable, realistic, sama timeline. Gitu ya. Nah, ketika kita bikin goal yang smart, kadangkala kita terkendala dengan realistis. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana mencapainya. Nah, sedangkan WFO, Welford Outcome, ini tidak ada yang namanya tidak realistis. Semuanya realistis. Loh kok bisa? Contoh, ketika Anda mau menuju ke Browns, ketika Anda menuju ke goal gitu ya, realistis nggak? Realistis. Loh kok bisa? Kalau memang belum kecapai, memang belum. Tapi bagaimana caranya saya bisa mencapai itu? Nah, resource itu akan keluar, Pak. Kalau yang di Smart kita tidak tahu resource apa yang akan kejar,
Tapi kalau di WFO kita akan tahu bagaimana caranya saya mendapatkan environment yang positif. Bagaimana saya merubah behavior saya. Bagaimana saya merubah capability saya. Nah, hal itu akan menjadi realistis ketika sudah di penghujung tahun. Seperti itu. Oke. Waktu kita tinggal 10 menit lagi, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Apapun, silakan terkait dengan goal setting tentunya. Bagaimana cara meyakinkan orang kalau kita bisa berhasil tanpa kita meyakinkan orang? Kita ini orang-orang Indonesia ini sukanya stalking ya. Mau stalking WA, status, mau stalking Facebook ataupun Instagram. Itu kita orang-orang akan selalu mengkepoin kita, pengen tahu. Itu adalah fans kita gitu ya. Nah, bagaimana cara meyakinkan kalau kita berhasil? Ibu nggak perlu harus bersusah payah meyakinkan. Yang ibu harus lakukan adalah tunjukkan yang terbaik. Orang akan melihat. Ya. Jadi, Pak, saya itu sebenarnya saya pengen begini. Cukup tunjukkan dengan aktivitas dan prestasi. Orang akan melihat ibu sendiri. Loh Pak, kalau itu kan berarti dia terlambat untuk ikutnya. Ya memang butuh waktu itu. Dia butuh waktu untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ibu sukses. Nah, berbedanya adalah begini, Bapak Ibu. Ada kalanya ketika opportunity datang, dia masih ingin melihat. Oke. Kedua, ada orang lagi, jadi kalau saya boleh kesimpulkan adalah begini. Ada tipe orang gagal dan ada satu tipe orang sukses. Orang gagal itu selalu kodenya adalah BED. B adalah bluffing. E-nya adalah excuse, alasan gitu ya. Yang ketiga D-nya adalah denying. Diajak begini nggak mau, diajak begitu nggak mau. Nah, itu ciri-ciri orang-orang gagal. Nah, orang sukses itu ada polanya yang disebut adalah pola ORA. ORA. Orang sukses selalu melihat opportunity. Let's say katakanlah semua dalam Indonesia mengalami pandemi. Tapi orang sukses selalu melihat dari sisi positifnya. Apa yang bisa menjadi opportunity. Itu ciri-ciri orang sukses. Yang kedua adalah R. R adalah responsibility. Responsibility. Ya. Responsibility orang sukses tahu dia harus melakukan apa. Kalau saya melakukan ini hasilnya apa. Kalau saya tidak melakukan ini hasilnya apa. Jadi R-nya adalah responsibility. A-nya adalah accountability. Dia punya blueprint yang jelas. Kalau saya join di JEC, saya mesti ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Nah, bedanya sama-sama orang sukses dan orang gagal punya pola, Bapak Ibu. Nah, tinggal sekarang Anda jadi member, Anda mau nggak meningkatkan skill Anda? Jangan sampai Anda sudah jadi member, Anda pilih yang bad. Blaming, excuse, dan denying. Diajak EOS nggak mau, diajak training nggak mau. Oke. Terus kemudian excuse, saya nggak bisa ngomong, saya sungkan, orangnya menolak terus. Gitu kan? Excuse. Waduh, rumahnya jauh, sungkan, kalau aku datang lagi. Nah, jangan sampai Anda yang sudah join, Anda punya pola seperti itu. Oke. Semoga menjawab. Di grup saya ada 117 orang. Bagaimana cara tetap semangat untuk prestasi demi target yang ingin saya capai sementara tidak ada respon dari grup maksudnya ya. Oke, Pak, Bu, begini. Goal itu adalah responsibility-nya Anda. Tanggung jawabnya Anda. Sekarang begini, kalau memang Anda ini dalam contoh kasusnya Pak Arya, kalau memang Anda tidak bisa merubah environment, minimal Anda menguatkan environment dalam diri Anda. Anda bertahan bukan karena grup WA, Anda bertahan bukan karena orang lain, tapi Anda bertahan demi orang-orang yang Anda cintai. Anda believe nggak? Anda punya belief nggak bahwa saya berhasil untuk orang-orang yang saya cintai di belakang? Siapa?
istri, anak, anak. Kalau ada orang tua, silakan. Nah, itu yang menguatkan Bapak Ibu. Jadi sehingga ketika grup Anda tidak merespon atau grup Anda vakum, tenang-tenang saja, it's okay, no problem. Yang penting Anda buktikan kepada orang-orang yang Anda cintai di belakang. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi kebiasaan menunda? Kebiasaan menunda dari nasabah atau dari Anda, Pak? Kalau dari Anda, berarti Anda harus tahu skala prioritasnya yang mana. Oke. Kalau memang sudah Anda bagi skala prioritas, maka Anda harus lakukan itu. Kalau Anda belum bagi, maka hasilnya adalah ditunda dan ditunda dan ditunda. Gitu ya. Pak, bagaimana kalau ada nasabah calon member menunda? Ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah sharing, yang penting Anda sudah ngasih knowledge, tapi Anda jangan baper. Someday, 1 minggu lagi Anda follow up. Nah, kelemahan kita, Bapak Ibu, kita selalu lemah dalam follow up. Karena kita semua berharap pertemuan pertama Anda mintanya closing. No, nggak bisa. Sedekat apapun Anda punya teman, sedekat apapun Anda punya relasi, dibutuh waktu untuk berpikir. Nggak bisa Anda paksakan untuk Anda harus pertemuan pertama closing. Nggak bisa. Oke ya, jadi ada yang namanya, memang itu apa progresnya, prosesnya begitu. Pak, saya bisa loh Pak ketemu sekali langsung closing. Yes. Pertanyaan satu. Yang pintar Anda apa nasabah calon membernya yang pintar? Bisa jadi, bisa jadi. Dia dengar, dia lihat YouTube, gitu kan. Oh ada opportunity ya, kebetulan Anda datang, saya join. Nah, bisa jadi begitu kan. Nah, jadi yang dikhawatirkan ketika Anda pertama kali sudah ketemu langsung closing, Anda cepat puas diri. Begitu penolakan terjadi kedua, ketiga, keempat, Anda down. Nah, itu dia. Pak, bagaimana cara follow up yang baik? Follow up yang baik adalah satu. Ketika ketemu, jangan selalu cerita tentang CEC. Loh, Pak, gimana maksudnya? Kan pertama Anda sudah ketemu. Anda ngomong Anda adalah member CEC. Anda kan, orang itu kenal Anda kan. Anda sekarang sibuk di CEC. Ya. Yang kedua, follow up kedua, jangan, Pak gimana CEC jadi join nggak? Jangan begitu. Nah, kalau Anda lakukan itu, maka yang ada adalah benteng tinggi, penolakan terjadi. Nah, yang harus dilakukan apa? Say hello, basa-basi, ngomongin bola, ngomongin apa yang lagi in sekarang. Contoh, ngomongin Indonesian Idol 2021, boleh. Ngomongin politik, kalau paham, boleh. Yang penting nasabah seneng. Jangan kita ngomong, kita membuka pembicara yang dia nasabah nggak seneng, calon member nggak seneng. Jangan. Nah, nanti di sesi-sesi terakhir Anda pas mau pulang, Anda baru nanya, Pak, Bu, gimana kemarin CEC-nya? Sudah dipelajari belum? Apa yang bisa saya bantu? Yuk join. Nah, itu cara follow up yang nice. Yang dikhawatirkan begini, Bapak Ibu. Kalau Anda setiap kali ketemu, di awal-awal langsung Anda nanyain, Pak, jadi join nggak? Jadi join nggak? Yang dulunya jadi teman dekat akhirnya terpisah hanya karena Anda memaksakan masuk. Yang pertama. Yang kedua, Anda jauh-jauh dari rumah ke calon member, ketemu, sampai sana nggak sampai 5 menit Anda ditolak, Anda pulang. Nah itu, kalau itu terjadi berulang-ulang, maka bisa diharapkan Anda akan down. Anda akan membuat satu kesimpulan bahwa bisnis ini susah. Saya tidak cocok. Nah, gitu ya. Oke, tersisa 2 menit lagi Bapak Ibu. Bagaimana kalau menawarkan CEC ke orang baru di Facebook? Oke. Ya, di Facebook adalah sebuah media sosial Bapak Ibu ya. Saran saya yang bisa saya sarankan adalah Facebook hanya untuk media sosial.
Pak, bagaimana kalau saya mau menawarkan? Anda cukup update status aja. Ketika ada orang tertarik, Anda DM, just message. Anda kasih linknya, minimal Anda kasih link YouTube company profile CEC. Kalau dia sudah paham, baru Anda kasih kode referral Anda. Seperti itu. Nggak apa-apa. Anda update status di Facebook, contoh aktivitas Anda, Ore malam ini teman-teman sudah join di CEC. Kapan ya? Nah, captionnya begitu aja. Sehingga kita melakukan yang namanya soft selling di Facebook. Bukan hard selling. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Masih ada lagi, saya kasih satu kesempatan, ada yang pengen nanya? Oke, tidak ada. Oke, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar sama-sama sudah selesai. Dan semangat terus, sehat terus. Tetap jaga kondisi Bapak Ibu, sukses dan salam entrepreneur. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Entrepreneur Academy selanjutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum.